Bu, apa perasaan Ibu kini kok bahwa daerah ini akan dibangun jalan tol? Ay suko silih nak. Hah? Ba ada Ibu? Baru sudah mati di 7 hari. Oh gitu. Baru napik 7 hari, 2-3 hari baru. Jangan Ibu. Kemarin ada yang meninggal Bu, orang tuanya. Orang tua kami. Kami kecil-kecil saja tinggal. Sudah ada alam pandangan Ibu bahwa ini jalan ini akan dibangun jalan tol. Ibu dapat mungkin jalan. Bu. Baru 3 hari baru buat. Kalau mak, mak perasaannya mak? Semuanya jangan. Kemana ke kami ajak ni Bu? Kami ini gampang. 3 hari pas baru. Iko yang perkuburan keluarga sadonya ke Ibu. Iya, siko, ya dolar. Jadi Pak Datuk, itu alun ado dari pemerintah daerah yang datang kemari. Belum ada. Jadi belum ada. Belum. Belum ada pemerintah daerah yang membangun komunikasi dengan masyarakat. Belum. Kita yang mengupayakan komunikasi nih, tapi belum ada Belum ada feedback. tanggapan. Belum ada tanggapan apa? Jadi belum ada tanggapan sama Belum ada sekali. tanggapan. Apa harapan nama kini kah? Harapan awak pindah Kalau dari situ. pindahnya kami ya Bu, jalan tol Ibu. Tidak jalan kau lihat ke mana ke dipindah apa jadi doken itu niat itu. Oh, jadi Pindahnya, maksudnya ya. bukan masyarakat yang pindah, tapi jalannya yang harus jalan dipindah. dipindahkan. Kami bukan menantang pemerintah kami mengusulkan jalan kau dipindahkan dari kampung kami. Dahsyat, bukan LSM dan pemangku adat saja, ibu-ibu di Sumatera Barat juga ikut merapatkan barisan tolak proyek jalan tol Payakumbuh Pangkalan. Penuh intrik dan problematika soal pembangunan proyek jalan tol Payakumbuh Pangkalan menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Tidak sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah dapat dari masyarakat yang terkait dengan lokasi mereka. Semua mereka mendukung. Nah, barangkali kemudian yang menolak ini baru perlu kita teliti, perlu kita dalami apakah mereka punya tanah di sana apa tidak. Dilansir dari harian haluan.com, khususnya yang berada di kawasan 5 Nagari di Payakumbuh dan sekitar yang terdampak mega proyek tersebut. Memang, terkait proyek jalan tol Payakumbuh Pangkalan menjadi wacana yang mendasar untuk disikapi oleh pemerintah agar mendapat memetik pelajaran yang terkandung di dalamnya. Perjalanan proyek jalan tol Payakumbuh Pangkalan. Padahal, pembangunan dan pengembangan sektor infrastruktur menjadi salah satu visi dan misi utama pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya yaitu melalui pembangunan jalan tol. Pemerintah berencana membangun jalan tol dari Sumatera Barat sampai ke Riau. Dari Padang sampai ke Pekanbaru, namun hal tersebut diprotes oleh warga yang ruas Payakumbuh. Hal dikarenakan pembangunan jalan tol berdampak pada pemukiman padat penduduk dan hilangnya aset-aset peninggalan leluhur mereka. Seperti tanah ulayat, tanah pusako tinggi dan juga tanah pekuburan. Sementara dari sisi lingkungan, rute jalan tol melewati kawasan hutan lindung yang berpotensi merusak dan mengganggu keanekaragaman hayati yang ada pada kawasan tersebut. Simak penelusuran redaksi yang dilansir dari kanal YouTube Adriana Vius baru-baru ini, di mana masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru tersebut. Pada sore hari ini saya diajak oleh teman saya ini, Tommy dari Walhi Sumbar. Saya diminta datang ke Payakumbuh. Kebetulan saya lagi ada di Sumbar, diminta datang ke Payakumbuh karena saya diminta untuk datang bertemu dengan masyarakat. Ini adalah masyarakat yang akan terkena dampak dari pembangunan jalan tol Payakumbuh ke Pekanbaru. Siapa sangka, ternyata banyak cerita yang dialami oleh masyarakat, baik cerita suka maupun cerita duka. Kebetulan, sekarang berada pada situasi cerita duka yang dialami oleh masyarakat tentang dampak jalan tol. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan warga di Desa Payakumbuh. Ada banyak cerita suka dan duka yang dialami oleh masyarakat tentang dampak pembangunan jalan tol. Ada sekitar 5 nagari kelurahan yang menolak akan pembangunan jalan tol ini karena berpotensi memudarkan, bahkan menghilangkan entitas sosial yang dipegang oleh masyarakat sekitar akan hilang. Mewakili para warga, Ibu Ezi berkata bahwa ini semua bukan tentang ganti rugi, tapi tentang bagaimana menjaga kebudayaan dan juga silsilah dari leluhur.
Ibu Eri, ini kita berada di mana sekarang? Kita tepatnya sekarang ini di Jorong 3 Balai Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, dekat dengan Taman Wisata Objek Wisata Harau. Ada sekitar 5 km dari sini. Gimana Kem? Dari sini itu adalah objek wisata Harau yang sangat terkenal, itulah emaknya Kota Payakumbuh. Apa yang terjadi di sini? Tanya konten kreator tersebut. Pada di 2018 itu terjadi pemancangan jalan tol di sini, jadi sudah ada pemancangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Kemudian sosialisasinya baru kemarin 2022 tahun setelah dipancang baru, ungkap Ibu Eri. Pihak kaget waktu itu tiba-tiba rumahnya sudah dipancang-pancang, jadi sejak sosialisasi itu. Kemudian, masyarakat kaget, berbagai informasi juga berseliweran di masyarakat. Akhirnya masyarakat mencoba melakukan komunikasi di internal kita dan akhirnya masyarakat mengatakan Mosi tidak setuju dengan pembangunan jalan tol ini. Kenapa? Karena ini melewati pemukiman padat penduduk dan lahan produktif. Padat penduduk, jadi ini semua desainnya nanti akan hilang. Ibu, habis nama 2/3 dari daerah kita ini akan hilang, dan itu 90% tanah ulayat, 90% tanah ulayat, dan 2/3 dari daerah ini padat penduduk. Itu berapa kira-kira jumlah penduduknya Bukit? Kalau untuk jorong ini itu sekitar 700 dengan satu jorong rok, nanti akan kena berapa jorong di sini yang kena satu orang ini habis, tadi orangnya habis. Jadi Ibu Ezi, semua rumah dan juga harta-harta warisannya benar itu akan hilang, sampai hilang kesukuan juga akan hilang, kemudian juga akan dilaksanakan, tegas Ibu Eri. Pemerintah pasti akan mengatakan bahwa kita harusnya membantu atau menyokong program-program pemerintah, katanya kan ini program demi untuk memudahkan masyarakat. Sebetulnya apa yang diharapkan oleh masyarakat di sini? Kalau tidak mau nanti kita dikira tidak mendukung program pemerintah. Apa solusi yang ditawarkan oleh masyarakat di sini? Ibu Eri menegaskan di sini ada 5 nagari sebenarnya, oleh terakhir dengan berapa jorong kita berada di 1 nagari Lubuak Batingkok. Sementara yang melakukan penolakan ini adalah 5 nagari, mulai dari Nagari Lubuak Batingkok, Nagari Gurun, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, dan Nagari Taeh Baruah. Jadi kita semua itu bentuk sebuah forum bersama untuk memperjuangkan dan mengadvokasi kepentingan dan hak-hak masyarakat. Jadi apa yang kita perjuangkan pertama itu adalah jalur yang sudah disosialisasikan ini itu melewati permukiman padat penduduk dan lahan produktif, cetus Ibu Eri. Dia menegaskan jadi kita ingin menghimbau kepada pemerintah karena ini masih dalam fase basic design. Kita belum ada penetapan lokasi dari gubernur, maka kita minta kepada gubernur untuk bisa mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. Jadi kita bukan dalam hal menentang kebijakan pemerintah, jadi ingat, masyarakat tidak ingin menentang, masyarakat tidak menentang. Tapi sebetulnya ada alternatif lain enggak selain dari arah untuk pembangunan tersebut. Sebagai informasi yang disampaikan oleh PT Hutama Karya, ayo kita akan beberapa kali melakukan komunikasi yang kemarin itu sempat juga kita difasilitasi oleh DPRD Sumatera Barat. Nah, di sana kita dipaparkan memang ada beberapa alternatif yang lain dari jalur yang pada penduduk ini, jadi jalur kita yang melewati 5 nagari ini memang satu-satunya jalur yang sangat padat penduduk gitu, terang Ibu Eri. Jadi memang kalau kita lihat planningnya emang perencana punya alternatif, ada alternatif kedua dan alternatif ketiga. Kita meminta kepada pemegang kebijakan supaya aspirasi kita ini didengar, kemudian bisa merasakan juga apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Tanah yang mereka tempati adalah tanah yang mereka warisi dari turun-temurun, dan ini kalau tanah warisan ini atau tanah pusaka itu kan enggak boleh diperjualbelikan nih kalau orang Sumatera Barat, ya benar tinggi, tegas Ibu Eri. Pemerintah mengatakan pasti kalau memang daerah ini terkena jalan tol nanti akan ada penggantian di daerah lain. Nah, itu bisa nggak diterima oleh masyarakat apabila diganti di daerah lain begini. Perjuangan kita di fase ini bukan persoalan ganti rugi, oke ya, bukan dalam tahap ganti rugi. Kita ingin menghimbau pemerintah untuk bisa melihat bahwa etika sosial kita ini adalah sebuah nilai yang sangat luar biasa, itu adat istiadat. Kemudian masyarakat adat kita bagaimana mereka bisa mempertahankan nilai-nilai adat, nilai-nilai luhur di tengah gempuran aspek globalisasi gitu kan, dan ini yang menjadi semangat kita, tutur Ibu Eri.
Ibu menjelaskan seandainya suku dan pusako gelar kepemimpinan adat itu, kemudian harta pusaka itu tidak ada, otomatis kan kaum itu akan hilang dan entitas masyarakat itu juga akan hilang secara otomatis, dipindahkan mereka kemanapun dia tidak bisa karena dia melekat kepada harta pusakanya. Ada berapa ancaman kelompok atau klien atau suku yang akan punah apabila daerah ini tetap akan dibuldoser, tetap akan diratakan dengan tanah, dijadikan jalan tol. Untuk Batingkok Nagari Lubuak Batingkok di Jorong ada 2 unit, ada 2 maksudku N kesukuan Datua Bosa, kemudian Pasukuan Ratu Amazon Ankoru produk obat saat dekat toko saya Datuk Paduko Bosan. Kemudian juga ada di daerah Koto Baru juga yang semua termasuk rumah gadang, kedua rumah gadang ya cuma kematian pemakaman kaum dan pemakaman ati sebuah surau tua. Sehingga, dialog dengan salah satu budayawan di Minang itu untuk melihat silsilah masyarakat, silsilah keturunan datuk siapa suku siapa itu dari pemakaman gitu. Dari pemakaman itu kelihatan karena satu kaum itu biasanya dimakamkan di 11 tempat, jadi apabila pusaranya itu juga hilang, maka juga silsilah kaumnya itu akan hilang. Kita berharap semoga para pengambil kebijakan juga memikirkan karena yang paling penting adalah komunikasi dengan masyarakat, ini juga adalah masukan bagi kepala daerah, pemerintah daerah agar bisa mengambil kebijakan yang dikomunikasikan dengan masyarakat karena pancang sudah ditakdirkan tahun 2018, ungkapnya. Tapi komunikasi baru dilakukan tahun 2020 dan itu baru pertemuan-pertemuan awal, jadi juga belum melibatkan semua masyarakat dan belum mendengarkan apa persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Dari hasil studi Walhi Sumber Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat, setidaknya ada 4 kecamatan yang dilalui oleh jalan tol di Kabupaten 50 kota dari pemetaan yang dilakukan oleh tim YKS Walhi Sumber. Setidaknya jalan tol ini akan dilalui sepanjang 7,2 km dengan luas area terdampak sebanyak 72 hektar. Lahan tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat yang di atasnya ada pemukiman sawah ladang yang merupakan tempat tinggal dan sumber kehidupan masyarakat. Lebih dari 500 rumah yang terdampak dengan perkiraan rata-rata sekitar 4 orang perumahan, yaitu ada 2000 jiwa penduduk yang akan merasakan dampak dari tol di 5 kenagarian ini.